Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahri Ramadan dengan NIM 10542110517, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya akan melakukan clinical skill lab 5, yaitu adalah resusitasi pada neonatus. Adapun alat dan bahan di sini yaitu yang pertama adalah airway. Airway di sini ada laryngoskopi, ada balloon section, ada selang section, dan juga ada selang endotracheal. Terus selanjutnya di bagian breathing, di sini ada oksigen, terus ada ambu bag. Terus selanjutnya di bagian circulation, di sini ada epinephrine, ada infuset, dan juga ada plaster. Di sini ada juga handscoon steril, dan juga ada masker sebagai alat pelindung diri. Dan selanjutnya di sini ada 3 lapisan kain. Yang kain paling di atas sini sebagai alat pengering, dan kain di tengah di sini adalah bantalan bayi, dan juga kain paling bawah di sini sebagai pengalas bayi. Terus selanjutnya di sini ada manikin bayi, dan juga ada lampu sorot, serta ada wastafel. Baik, sebelum saya melakukan pemeriksaan ini, saya akan melakukan pemasangan masker sebagai alat pelindung diri, dan juga melakukan cuci tangan dan menggunakan skor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, selanjutnya saya melakukan memakai handscoon. Baik, selanjutnya saya akan mengambil bayi dan ibu. Selanjutnya kita akan melakukan 3 pertanyaan cepat, yaitu ditanyakan apakah tonus ototnya baik atau tidak. Terus ditanyakan juga apakah bayinya bernafas ataupun menangis. Terus selanjutnya kita tanyakan apakah bayinya cukup bulan. Maka selanjutnya jika jawabannya semua dari 3 pertanyaan ini adalah ya, maka kita lakukan pengeringan dan simpan di atas perut bayi. Tapi jika salah satu dari 3 pertanyaan ini ada tidak, maka kita lakukan resusitasi pada neonatus. Maka selanjutnya kita akan mempersiapkan 3 kain di sini. Kain paling bawah ini sebagai pengalas, kain kedua ini sebagai bantalan, dan kain ketiga ini sebagai alat pengering. Dan selanjutnya kita posisikan bayi. Dan selanjutnya kita akan menyalakan lampu sorot untuk menghangatkan tubuh bayi. Dan selanjutnya kita lakukan pembersihan pada bayi, yaitu dilakukan dengan menggunakan balloon section. Kita lakukan pembersihan pada mulut dan kedua hidung bayi. Jika pembersihannya telah selesai, kita lakukan pengeringan dengan menggunakan seperti begini, dan tidak lupa kita lakukan pengeringan bagian punggung bayi. Selanjutnya kita lepas kain pengering bayi. Selanjutnya kita posisikan kembali bayi dan lakukan evaluasi. Kita lihat kedua pernafasan bayi, apakah kedua kita evaluasi, yaitu adalah pernafasan dan denyut jantung bayi. Cara untuk melakukannya ini bisa dilakukan dengan stetoskop. Jika stetoskop tidak ada, kita lakukan penekanan atau memegang bagian umbilikus bayi.
di sini kita lihat dalam 6 detik kita lihat apakah kita lihat dari 6 detik 6 kali pernafasan. Terus jika dia lebih dari 6 atau didapatkan 7 kali pernafasan, 7 dari 6 detik ini kita kalikan 7 kali 10, maka didapatkan 70 kali per menit. Tapi jika dia lebih dari 100 kali per menit, maka kita simpan di bagian ruang perawatan pasca resusitasi. Tapi jika dia kurang dari 100 kali per menit, maka kita lakukan VTP dengan menggunakan AMBOBEK. Di sini kita lakukan VTP, yaitu dengan cara kita posisikan kembali bayi dengan benar. Terus selanjutnya dengan menggunakan tangan kita dengan posisi C dan E. Kedua jari telunjuk dan jari jempol menekan bagian masker AMBOBEK ini. Masker AMBOBEK ini. Dan di sini tidak lupa kita lakukan juga, sebelum kita lakukan VTP ini, kita membungkus badan bayi dan juga melakukan taktil, itu menekan bagian kaki bayi. Selanjutnya kita bungkus. Dan pastikan dadanya terlihat. Terus selanjutnya kita lakukan VTP seperti tadi. Kita posisikan tangan kita untuk huruf C dan E, dan tiga jari kita ini, jari tengah dan jari manis ini dan jari kelingking di bagian bawah mandibula. Terus selanjutnya kita posisikan dan pastikan masker ini menutup hidung, mulut dan dagu bayi. Terus selanjutnya kita melakukan AMBOBEK ini. Cara melakukannya ini dilakukan sebanyak 20-30 kali per 30 detik dengan frekuensi penekanan 1 kali penekanan 1 per 3 detik. Kita lakukan dengan cara kompas-pas. Di sini dilakukan 20-30 kali. Terus selanjutnya kita kembali evaluasi, yaitu yang pertama kita lihat dari SRIBTA, yaitu adalah sungkup, apakah sungkupnya dilakukan dengan baik, dan R itu adalah reposisinya, apakah posisinya sudah baik, dan I-nya apakah kita lihat lagi apakah masih ada lendir dalam hidung ataupun mulut bayi. Jika masih ada, kita lakukan kembali balloon section ini. Terus selanjutnya adalah B, yaitu adalah buka mulut. Kita pastikan apakah bayinya bisa membuka mulutnya. Terus selanjutnya kita naikkan tekanan oksigennya, tekanan O2-nya. Terus selanjutnya adalah alternatif atau A. Di sini kita bisa lakukan dengan cara laringoskopi. Baik, selanjutnya kita jika didapatkan kembali dan juga tidak lupa kita periksa bagian nadi dari bayi. Kita periksa kembali. Jika dia lebih dari 100, maka kita simpan di bagian ruang perawatan pasca resusitasi. Tapi jika dia masih kurang dari 100, kita lakukan VTP ditambah dengan CPR, yaitu dengan melakukan saya minta tolong di sini sebagai minta tolong kepada sang penolong. Di sini saya minta tolong 1 sampai 2 orang. Di sini saya sebagai penolong pertama dan ada juga sebagai penolong kedua. Di sini kita akan melakukan CPR, VTP dan CPR. Di sini cara menentukan memposisikan kembali bayi. Di sini cara memposisikan bayi seperti begini. Dan cara menentukan bagian untuk melakukan CPR, menentukan letak untuk penekanannya. Di sini kita lihat dari linea papila mamilara. Terus di sini di bagian 1 jari di bawah
linea papilla mamilar. Di tepat di sini, terus kita lakukan penekanan dua jari, jari telunjuk atau dan juga jari tengah. Dan juga bisa kita lakukan seperti empat jari kita berada di bawah punggung dan kedua jempol kita menekan bagian letak CPR-nya. Terus selanjutnya saya di sini sebagai untuk melakukan VTP dan penolong kedua untuk melakukan CPR. Baik, kita mulai. Cara melakukannya ini 3:1. 3 kali melakukan CPR, 1 kali melakukan VTP. Baik, selanjutnya yang pertama kita lakukan CPR ini, VTP ini seperti tadi kita lakukan seperti begini. Dan kita lakukan penekanan seperti tadi. Pom, pas, pom 1 kali. Dan penolong kedua melakukan CPR sebanyak 3 kali. Bisa 2 jari, 1, 2, 3. Atau bisa juga dengan menggunakan jempol. 1, 2, 3. Maka di sini dilakukan sebanyak 5 siklus. Baik, selanjutnya adalah kita melakukan evaluasi. Posisikan kembali bayi dan tidak lupa untuk membungkus kembali bayi dan pastikan dadanya terbuka. Terus selanjutnya kita evaluasi dengan menggunakan STABLE, yaitu yang pertama adalah sugar, yaitu adalah GDS-nya. Kita periksa apakah GDS-nya sudah normal atau tidak. Terus suhu atau temperaturnya, kita lihat apakah suhunya sudah normal 36,5 sampai 37,5. Terus selanjutnya adalah B. B ini adalah yang pertama A-nya, RW-nya, apakah RW-nya sudah baik atau tidak. Jika masih ada, kita lakukan seperti tadi untuk membersihkan kembali lendirnya, apakah masih ada atau tidak. Terus B-nya itu blood pressure-nya, kita lakukan penekanan pada dada bayi. Kita menekan selama 5 detik dan kita lihat apakah dadanya kembali atau tidak. Dan normalnya ini dadanya kembali selama kurang dari 3 detik. Terus selanjutnya adalah L atau pemeriksaan lab. Kita periksa kembali kultur darah bayi dan emosional. Di sini kita sebagai dokter untuk tetap menyemangati keluarga atau ibu bayi. Terus selanjutnya, jika pemeriksaannya telah selesai, saya akan melepaskan handscoon ini dan menyimpan di tempat sampah medik dan melakukan cuci tangan kembali dan menjelaskan kembali tentang resusitasi ini kepada ibu dan bayi. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.